Mungkin bisa organisasi itu seperti apa ya tempatnya? Artinya tuh apa? Organisasi itu wadah ya, Raffi, ya. Mmm, Wadah di mana kita itu bisa, berkembang, kita itu bisa berproses dan juga kita bisa berinteraksi antar orang-orang yang ada di organisasi. kan banyak orang nih, banyak mahasiswa juga yang beranggapan Mhm. kalau organisasi ini dia, menyita waktu, terus mungkin mengganggu akademiknya mereka atau ya mengganggu waktunya mereka main lah. Itu tergantung orangnya lagi ya, ke-balancing keduanya. Mungkin ada teman-teman, Raffi atau mahasiswa lain yang, di organisasi tuh rajin banget gitu, tapi Iya, di heeh, kuliah males iya iya, males masuk kelas, heeh males heeh, buat tugas, itu artinya, pada akhirnya nanti kan tugasnya terbengkalai gitu kan, mhm, jadinya kuliahnya nggak kekejar gitu. mmm, Nanti yang kambing hitamkan ya organisasinya gitu. Padahal sebenarnya sih dari, masing-masing diri kita ya sebenarnya tujuannya untuk organisasi apa dan jangan sampai lupa bahwa kita itu punya tanggung jawab sebagai mahasiswa juga di mmm, tempat kampus kita. Pastinya tetapkan tujuan dulu. oke, Tujuan kalian mau masuk organisasi itu apa? hmm, Karena kan banyak nih ya iya, tujuan-tujuan, ada yang mungkin motivasinya ikut organisasi karena ada pacar gitu, karena ada temen gitu, iya, atau mungkin, ya udah aku ikut aja random biar dapat, ikut kepanitiaan terus dapat SKP terus udah selesai gitu. Jadi nanti pada akhirnya ketika kita udah bergabung di organisasinya itu, ketika pacar kita misalnya pergi gitu dari organisasi, ya kita sendiri lunglai jadinya kan. mhm, Karena itu, kita nggak punya tujuan yang emang kita akan capai di sana, gitu. mmm. Jadi emang satu set goals dan tujuan kalian masuk organisasi itu penting. Karena ketika di saat kondisi kalian terpuruk pun, kalian pasti akan ingat, tujuan aku ikut organisasi ini, komunitas ini, itu untuk ngembangin potensi diriku. Dari aku nol, jadi mungkin plus satu, plus dua, plus Iya, tiga, betul gitu. betul betul. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Kembali lagi semua sobat Hegans. Jadi sekarang kita akan melakukan podcast Heart of Ganesha. Perkenalkan, nama aku Raffi Saifullah Budiarto. Ini adalah host terbaru yang menggantikan kakak Andrea, host yang sebelumnya. Jadi di episode kali ini, episode baru pertama, episode 1, kita akan membahas tentang pengalaman berorganisasi. Itu bakal kayak gimana, seluk-beluknya, kendalanya, mungkin pertanyaan yang mungkin akan kalian tanyakan juga. Di sini sebelum kita mulai, boleh kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Oke, halo semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Lilis Satniani, biasa dipanggil Lilis. Kak Lilis ya? Ya, Iya, Raffi. Kak Lilis. Sebelumnya Kak Lilis gimana kabarnya pagi ini? Asungkara baik hari ini ya, meskipun agak Alhamdulillah. agak radang dikit ya, mungkin suaranya Hmm. agak-agak serak. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Kita santai aja kali Lis ya. Heeh. Jadi yang pertama nih aku penasaran tentang organisasi terlebih dahulu kan nih tentang pengalaman ikut organisasi topik kita kali ini. Mhm. Yang pertama mungkin bisa organisasi itu seperti apa ya tempatnya? Artinya tuh apa? Oke, mungkin dari, pengalaman pribadi ya, dari pendapatku sendiri sih organisasi itu wadah ya, Raffi, ya. Hmm, Wadah di mana kita itu bisa, berkembang, kita itu bisa berproses dan juga kita bisa berinteraksi antar orang-orang yang ada di organisasi, gitu. Jadi, organisasi itu ibaratnya seperti rumah kedua lah ya di kampus. Setidaknya kalau di kampus kita itu belajar mendapatkan ilmu gitu, hmm, secara disiplin ilmu yang kita, terapkan. Kemudian di organisasi ini kita bisa mengembangkan skill-skill di luar skill-skill di perkuliahan, gitu. hmm. Seperti komunikasi, kemudian juga leadership dan juga lain-lain, interaksi dengan antar manusia lah. Kan banyak orang nih, banyak mahasiswa juga yang beranggapan Mhm. kalau organisasi ini dia, menyita waktu, terus mungkin mengganggu akademiknya mereka atau ya mengganggu waktunya mereka main lah. Itu pendapat Kakak gimana kalau kayak gitu? Kalau misalnya terkait organisasi ya, itu sebenarnya balik ke diri kita sendiri sih, Raffi, ya. Mhm, Gimana kita tuh memposisikan diri, ketika ikut organisasi dan juga berkuliah bagaimanapun kita kan sebenarnya kalau kuliah itu ya tujuannya emang untuk lulus ya. mhm, Jadi betul. organisasi itu ibaratnya kalau di sekolah itu seperti ekstrakurikuler lah ya. Jadi Mmm, di sini itu kita lihat, apakah ketika kita berkuliah itu ada sesuatu hal yang ingin kita capai selain untuk mendapatkan gelar gitu. mmm, Dan seperti, kalau kita mulai jadi maba gitu ya, kita kan ada demo UKM ya, mhm mhm, demo UKM dan di situ juga dijelasin UKM di sebuah univ itu ada apa aja sih. Nah, di sinilah kita itu tentuin tujuan dulu,
sekiranya kita untuk masuk ke organisasi itu tujuannya apa ya Raffi gitu. Mmm, Misalnya Raffi nih ikut, sebuah organisasi di sini ya mhm, KSR, betul. tujuannya Raffi di awal ikut KSR itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi, ketika kita udah tahu tujuannya, jadi setelah kita masuk pun kita itu udah punya pathway-nya sendiri Raffi. Mmm, Sekiranya selama kita berkuliah, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri, selain di tempat, di kelas untuk berkuliah gitu. Jadi menurut pendapat Kakak sendiri sih, sebenarnya itu tergantung orangnya lagi ya, ke-balancing keduanya. Mungkin ada teman-teman, Raffi atau mahasiswa lain yang, di organisasi tuh rajin banget gitu, tapi iya, di kuliah, males iya, males masuk kelas, heeh males heeh, buat tugas, itu artinya, pada akhirnya nanti kan tugasnya terbengkalai gitu kan, mhm, jadinya kuliahnya nggak kekejar gitu. mhm, Nanti yang kambing hitamkan ya organisasinya gitu. Padahal sebenarnya sih dari, masing-masing diri kita ya sebenarnya tujuannya untuk organisasi apa dan jangan sampai lupa bahwa kita itu punya tanggung jawab sebagai mahasiswa juga di mmm, tempat kampus kita. Itu mhm. sih dari Kakak. Berarti untuk ikut organisasi bagi Kakak, tantangan terbesarnya apa yang paling, sulit lah? Tantangan ya, Mhm, kalau misalnya dari tantangan pasti bagi waktu ya. mmm, Apalagi, kita ini mungkin kalau dari Kakak sendiri kan, itu masuk kampusnya itu jurusannya farmasi ya, jadi memang iya, kuliahnya padat dan Raffi pun mhm, juga kedokteran cukup padat ya, mmm, jadwal perkuliahannya. betul Jadi betul, tantangannya itu memang di waktunya sih, waktu untuk supaya kita bisa tetap ngerjain tugas, kita tetap perform yang baik di kelas, tapi kita nggak meninggalkan tugas-tugas di organisasi juga dan ikut, berkontribusi untuk, kegiatan-kegiatan di kepanitiaan ataupun organisasi. Itu sih, cuman atur waktunya aja yang agak tricky sedikit. Salah dikit nanti kitanya yang burn out gitu. mhm, Salah dikit nanti kitanya yang kecapean gitu. Dan mhm, juga selain waktu, yang paling Kakak concern atau yang menurut Kakak penting itu, dan menjadi tantangan adalah gimana kita mengatur energi kita gitu. Karena 24 jam, kita kan tidur 7 sampai 8 jam ya betul, ibaratnya. Dan kalau misalnya, selama 24 jam itu energi kita nggak bakal terus-terusan full, gitu kan. iya, Mungkin Raffi kan sendiri juga pernah mhm, ngerasain kan, ada di saat di mana Raffi tuh bener-bener satu hari semangat banget, bisa nih ngerjain semua. mhm, Tapi ada satu kondisi di mana Raffi kayak, "Aduh kok kayak aku lagi lemes banget ya hari mhm, ini, nggak bisa ngelakuin hal-hal yang seperti biasa kemarin." Jadi nanti di situlah tantangannya, gimana teman-teman bisa ngatur energi tanpa ngelupain semua tugas-tugasnya dalam hari itu juga. Gitu ya, 2 mmm, ya jadinya mhm tantangannya mhm. waktu dan juga energi, Tadi kan bahas gitu. waktu tuh, time Iya, management dan tadi itu ada dibahas tentang burnout ya? Heeh. burnout. Aku tuh masih agak bingung tentang burnout, cara ngatasinnya burnout tuh gimana? Kalau dari Kakak? Heeh, Oke. Ini balik lagi ya, ini pengalaman pribadi ya, Raffi, mhm, ya. Jadi kalau misal burnout itu kan pertama kita lihat dulu nih, ketika kita itu udah, melakukan semua kegiatan gitu, tapi kita kok ngerasa kayak capek ya, kita capek terus kita, mikir, "Aku nggak mau deh, ngerjain hal-hal ini dulu sekarang, aku lagi pusing banget," gitu. Dan kayak ngelihat teman-teman, di organisasi ataupun ngelihat tugas-tugas kampus pun juga kesel gitu. Nah, mhm, itu mungkin salah satu tanda-tanda burnout ya. Jadi, kalau Kakak secara pribadi itu pertama kita kenalin dulu, apa yang nyebabin kita stres, apa yang nyebabin kita sampai nggak pengen ngelihat hal-hal itu lagi. Di-list semuanya, kemudian kalau misal udah kita list, kita, pegang keep dulu lah di note gitu, keep dulu di note di mhm, buku, kemudian jarak kita keluar dulu dari semua rutinitas-rutinitas itu. Take a deep breath lah, kayak, gimana ya, ada satu hari, kamu tuh diem aja gitu. Diem tuh bukan mmm, artian scrolling atau nonton video gitu, enggak ya. Diam tuh dalam artian refleksi diri gitu. Apa aja ya yang sudah aku lakukan selama ini gitu, apa aja ya yang bikin aku, ngerasa kesel dan juga capek sekarang. Kita renungin lah sama diri kita, ibaratnya kayak ngobrol sama diri sendiri mhm gitu, mhm, "Kenapa ya aku ngerasa kayak gini? Kenapa ya?" Gitu. Nah, ketika kita melakukan refleksi itu, kita kan, jauhkanlah distraksi-distraksi kayak HP, laptop, tab, atau segala macam. Nah, di mmm, situ kita bakal nemu ketenangan sendiri gitu, Raffi. Kita, jeda dari semua hiruk-pikuk dan kita ngelihat, di mana ya kita bisa perbaiki ini? mmm, Gimana ya kita caranya biar, ke depannya setelah ini
waktu dan energi kita yang kita pakai itu lebih efisien. Disitulah kita bisa, nge-breakdown lagi planning-planning kita. Tadi kan Kakak sempet tuh bilang tulis di buku nih Mhm, semuanya, masalah-masalahnya itu. Nah, ketika kalian udah tulis di buku, kalian, set-lah prioritas gitu. Ini kan tujuannya buat kita biar, bisa melakukan semua hal itu dengan tertata dan tanpa nguras energi dan waktu kan. betul. Ya, ini memang penting sebenarnya kalau misalnya kita lagi burnout, narik diri, kita tulis hal-hal yang sebenarnya harus kita lakukan, kita planning ulang skala prioritas ya. Mungkin Raffi atau teman-teman, yang lain tahu The Eisenhower Matrix gitu ya. Sama Jadi ada Matrix, kayak, gimana tuh? apa namanya, kita buat tabel 4 gitu. Jadi nanti dibagi ada kategorinya urgent, Mhm, non-urgent, mhm, sama important, not important. Penting nggak penting kayak oh, gitu. iya iya, Mungkin kebayang. teman-teman bisa cari Eisenhower Matrix. Jadi di situlah nanti task atau to do list yang Raffi punya, nanti masukin kategorinya ke sana. Ketika refleksi diri ya, Mhm, sekiranya apa sih hal urgent dan penting yang harus kamu lakukan sekarang? Itu masukin di, kolom yang urgent dan penting. Kemudian mmm, untuk hal-hal yang urgent tapi nggak penting, itu bisa dimasukin, to do list, di-schedule-in nanti, kerjain nanti setelah yang hal-hal yang urgent dan penting itu udah selesai. mhm mhm mhm. Kemudian kalau semisal ada, kegiatan yang menurut kalian tuh nggak urgent, tapi penting, nah itu delegasiin ke orang. Itulah pentingnya yang kedua, yang tadi kan kita narik diri nih, refleksi. Yang kedua, itu kita cerita sama temen ketika Mmm, kita burnout. Kita nggak mungkin ya semua kita taruh di dalam diri kita gitu ya. iya, heeh, Nanti kan bakal meluap dan yang rugi siapa? Diri kita sendiri mhm, nanti. Nah, setidaknya kalau kita itu cerita sama teman-teman, jadi kan, teman-teman yang dengar kita juga bisa ngasih feedback mmm, mungkin, atau mungkin teman-teman bisa ngasih support ke kita, "Semangat ya, aku paham kondisimu, nanti kita perbaiki bareng-bareng," gitu. Kayak itu pentingnya teman. mhm, Dan di, kategori-kategori, balik lagi ke Eisenhower Matrix-nya tadi, dan kategori-kategori hal-hal yang menurut kalian itu nggak urgent tapi penting, itu teman-teman bisa minta tolong ke teman. "Eh, tolong ya," misalnya nih minta tanda tangan ke mana gitu, "Aku hari ini nggak bisa. mmm, Aku mhm, hari ini lagi ada, something happen to me lah," gitu misalnya. "Jadi tolong ya, minta tolong." Itu bisa kita minta tolong ke teman dan delegasi. Yang terakhir untuk hal-hal yang nggak urgent, tapi nggak penting juga, ya itu mhm, di-delete aja, nggak usah dipikirin, gitu. Jadi mmm, ketika udah semua itu udah, kamu kategorikan, kamu masukkan, jadi ketika kamu selesai refleksi itu kamu tahu, "Oh, iya, berarti besok aku udah harus mulai aktivitas lagi, aku udah tahu, apa yang harus aku lakukan dan come back stronger," gitu. mhm, Gitu. I see Jadi I see I mungkin see. simpulannya cuma 2 aja sih sebenarnya, menarik diri dulu, kita refleksi, kemudian yang kedua kita cerita, kita share ke temen, kalau kita lagi burnout. Setidaknya kalau gitu kita, apa ya, besok itu seberat apapun tantangannya, seberat apapun tugasnya, itu jadi lebih ringan karena kita udah tahu what should I do next. Mhm, Yang kedua kita punya temen yang bisa kita, mmm, minta tolongin, yang bisa kita, ajak keluh kesah juga gitu. Jadi kamu nggak sendiri di mhm, dunia yang besar ini. Gitu sih dari iya Kakak iya, ya. betul betul. Berarti kita memang harus rest dulu dan kita membuat schedule ya Mhm, untuk betul. berikutnya Ya kita bentuk. mau lakuin apa. Kalau Kakak sendiri semisal ada di kondisi yang kepepet nih, ada tugas A dan tugas B dua-duanya penting misalnya yang satu dari organisasi, yang satu dari kuliah, itu gimana? Dan dua-duanya di hari yang sama dan urgent juga, important. Ini gini sih, ini relate banget sih Raffi. Jadi Mhm, memang dulu sempet ada kondisi, ada maksudnya Kakak tuh juga pernah ngalamin hal itu gitu. Cuman balik lagi ya ke set prioritas. Mungkin kalau misal boleh cerita nih ya, jadi dulu itu, waktu semester akhir, kebetulan Kakak dipercaya jadi wakil ketua mmm, umumnya itu Kak Arista Dwi Kurniawan ya. mhm Jadi mhm, waktu itu di hari yang sama nih Raffi, di hari yang sama Kakak itu ujian proposal nih, ujian mmm, proposal untuk skripsi. Dan di hari yang sama juga ada rapat koordinasi. Jadi,
For your information aja, jadi kalau di KSR itu rapat koordinasi kan cukup, apa ya, cukup penting ya, Iya. karena itu, adalah agenda di mana kita para pengurus itu melaporkan, kegiatan yang sudah kita lakukan selama 6 bulan kepengurusan Mmm, kepada anggota gitu. mhm. Dan memang, pengurus inti itu harus hadir gitu. Cuman kan waktu itu Kakak ujian proposal, Iya, kan itu juga nggak mungkin kan Kakak tinggalin ujian proposalnya betul kan. betul. Jadi ya waktu itu memang harus set prioritas lagi yang benar-benar paling priority, which is ya ujian proposal Mhm. gitu. Nah, apa yang Kakak lakukan dengan rapat koordinasinya gitu? Kakak ngobrol ke ketua umumnya, "Kak, aku ujian proposal loh tanggal segitu, pas hari itu juga," Mhm. gitu. Memang jamnya lebih dulu ujian proposal Kakak dibanding rapatnya gitu. Dan untuk laporan wakil ketua umumnya, "Gimana ya Kak enaknya?" gitu. Kakak obrolin lah itu sama panitia inti juga kan, gimana baiknya. Dan dari, ketua umumnya sendiri pun waktu itu bilang, "Oh ya udah nggak apa-apa, nanti Kakak yang backup-in aja untuk laporannya gitu, kamu fokus aja ujian proposal dulu. Mmm, Nanti sekiranya kalau emang ujian proposal udah selesai, bisa kok gabung rapat lagi nanti atau enggak kamu terakhiran aja laporan nggak apa-apa," mmm, gitu. mhm mhm mhm. Jadi itu yang Kakak bilang tadi ya, pertama kita set prioritas kita dulu, kalau emang mentok banget nggak bisa, kita minta tolong ke temen, temen pasti ngerti juga kok kondisi kita. Tapi kecuali nih Raffi ya, Raffi tuh main gitu keluar atau Iya, misalnya lagi having fun gitu dan menelantarkan, prioritas-prioritas yang sebenarnya harus dilakukan, nah itu mmm, kan salah ya. iya. Jadi emang balik ke kita lagi, gimana kita bisa set prioritas, gimana kita bisa koordinasi nih sama teman-teman yang lain, sekiranya bisa digantiin nggak ya, bisa dicariin, solusi lain nggak ya untuk kondisiku biar nggak membebankan. Sih, memang harus set prioritas sih yang paling penting. Mmm, mhm mhm. Prioritas dan kita meminta tolong sama orang temen ya, orang lain ya, Sama mhm. teman. Kita makhluk sosial juga kan nggak mungkin Iya, kerja mhm, sendiri nggak bisa kita gitu. sendirian doang kan, mhm. Betul, di organisasi pun sekarang pun juga Raffi pasti punya tim kan Iya di ada, bidangnya mhm. gitu. Jadi kan nggak mungkin kerja sendiri. Ini memang harus saling bantu. Mmm, mhm mhm mhm. I see I see I see. Berarti dalam organisasi ini yang paling, sulit selain time management sama mungkin decision making ya, sama itu ya, Betul. si prioritas-prioritas itu ada apa lagi berarti, Kak? Kalau semisal, selain 2 itu yang menurut Kakak juga agak tricky di organisasi itu ya, gimana kita itu bisa berinteraksi sama orang lain. Gitu. Mmm, Seperti yang Kakak bilang tadi, di organisasi itu kan ada banyak, elemen ya, ada banyak elemen, ada, pembina, kemudian kita juga bernaung di bawah rektor, wakil rektor gitu kan, mhm, di bawah universitas. Kemudian teman-teman di organisasi kita pun juga ada yang kakak tingkat, ada iya yang adik betul, tingkat gitu kan. Jadi hal yang menurut Kakak juga bisa dipelajari di organisasi ini dan juga, sedikit tantangan gitu ya, gimana kita itu bisa membangun interaksi yang baik antara elemen-elemen ini, mhm, gitu. Gimana kita memposisikan diri gitu, berbicara atau berinteraksi dengan orang yang lebih, senior di atas kita gitu, orang yang di bawah kita atau junior kita, gimana sopan santun kita ketika berbicara ke atas, dan gimana humble-nya kita itu ketika berbicara ke bawah gitu. mmm, Ini juga jadi tantangan karena menurut Kakak banyak, dari yang Kakak lihat ya, itu kadang-kadang ada orang yang acuh gitu, nggak peduli tentang ini gitu. Ya mmm, udah kita karena organisasi, ya udah biasain aja ngobrolnya, nggak usah mmm, sok-sok, setting boundaries atau batasan gitu. Cuman menurut mhm Kakak ini mhm, penting ya, iya karena, eee, kita nggak tahu first impression orang ke kita kayak gimana kan, iya Raffi. betul, Kita nggak bisa, apa namanya, ngendaliin itu. Yang bisa kita kendaliin kan sikap kita ke orang gitu. iya, heeh, Jadi itu penting juga, karena suatu hari nanti itu kita pasti bakal perlu mereka. Kita pasti akan ada, bakal minta tolong lah gitu ke orang-orang ini gitu. Jadi ada baiknya kita memang, membangun hubungan yang baik ke semua orang ya, terlepas terlepas antara orangnya ini toksik atau enggak gitu. Itu kan mmm, kembali ke kita lagi ya, gimana mhm, menilai orang. Kalau semisal memang Raffi ketemu temen yang menurut Raffi, "Oh kayaknya aku nggak cocok nih sama orang ini." Ya udah nggak apa-apa, nggak usah main sama dia, tapi bangun hubungan baik aja tetap sama sama teman-teman ini tanpa menimbulkan, rasa benci ataupun tanpa menimbulkan pertengkaran gitu. Karena balik lagi semua itu kita yang bisa ngendaliin
Jadi Mhm. kita nggak bisa ngendaliin respon orang terhadap kita, gitu sih Mmm, Raffi. Jadi interaksi antar people ya, interaksi antar manusia, komunikasi, betul, heeh. komunikasi. Dalam organisasi ini, apa soft skill yang Kakak dapetin? Soft skill Mhm dari organisasi. mhm. Banyak sih ya, salah satunya leadership yang seperti Kakak bilang tadi tuh. Mmm, Mungkin sebenarnya nggak di organisasi aja sih Raffi ya, maksudnya nggak di organisasi di kampus aja, mungkin teman-teman yang lain juga, ikut gitu komunitas atau volunteering gitu kan di luar kampus gitu misalnya, mhm itu juga sebenarnya bisa kok ngelatih soft skill nggak hanya di organisasi gitu. Cuman memang karena di kampus sendiri itu udah ada wadahnya gitu ya, mhm jadi ya lebih baik kita, lihat dulu di kampus punya apa nih UKM-nya gitu, setidaknya sejalan apa nggak sama, mmm, tujuan yang kita mau gitu. Dan soft skill tuh Kakak rasa masing-masing organisasi juga, eee, kurang lebih kita pasti mendapatkan hal yang sama gitu. Kayak misalnya mmm, satu leadership tadi, iya, nanti, misalnya kalau emang kita baru gitu di organisasi, kita kan harus belajar dulu ya, mhm organisasinya tuh seperti apa sih, kegiatannya seperti apa gitu. Tapi once ketika kita udah tahu seluk-beluknya, pasti kita itu akan dikasih tugas gitu, kita akan dikasih kewenangan gitu sama organisasi memimpin entah itu memimpin project ataupun memimpin tugas-tugas kepanitiaan gitu. mmm, Kayak Raffi sekarang, ini kan Raffi kan iya, memimpin podcast gitu ya. mhm, Ini juga soft skill, komunikasi juga dilatih, leadership-nya juga, kamu latih kan mhm, juga betul untuk betul, ngarahin teman-teman di sini, untuk podcast-nya supaya berjalan dengan lancar, gitu. Selain soft skill leadership, komunikasi, di sini juga menurut Kakak, melatih kepercayaan diri gitu Raffi ya. oh iya, iya betul Mungkin tuh, kalau kita, bandingin gitu ya sama, orang yang mungkin kuliah pulang aja, mhm habis kuliah pulang udah gitu. Ini di luar konteks dia itu kerja atau enggak ya, misalnya yang emang iya, males aja gitu ikut organisasi, habis kuliah ya udah pulang, ngerjain tugas ya udah diam gitu. Itu tuh apa ya, kita tuh ketika, mmm, di hadapan orang banyak gitu, atau misalnya kita presentasi, itu pasti agak gugup gitu kan. Maksudnya iya, kayak kurang pede aja gitu, orang nggak heeh, pernah sebelumnya nih ketemu banyak orang, terus presentasi tiba-tiba di depan kelas dan juga dosen gitu. mmm, Jadi ya kalau misalnya mahasiswanya itu nggak mau berlatih gitu dan nggak mau, mmm, apa namanya, melatih kepercayaan dirinya, ya udah bakal melempem aja gitu. mmm, Tapi once ketika kalian ikut organisasi ataupun komunitas gitu ya di tempat lain gitu, kalian kan mau nggak mau ngobrol sama orang ya, itu iya, satu. heeh, Ngobrol sama orang, terus kedua, mau nggak mau ketika kalian udah megang suatu kegiatan gitu, kalian kan harus berani mengutarakan pendapat kalian ke orang banyak gitu mmm, kan. Nah, di situlah apa ya, dilatih keberanian kita, dilatih kepercayaan diri kita, gimana kita, gimana, kita ketika berbicara apakah terstruktur atau enggak, apakah kita ketika berbicara bergetar, mhm, itu kadang kalau orang yang memang pertama kali ngomong di depan orang banyak itu kan bergetar gitu iya suaranya betul, ya, kayak heeh gemeter gitu. heeh, Nah, itu bisa dilatih di organisasi gitu. Dan, apa ya, kalau misalnya memang setiap hari atau dilatih terus, ya lama-lama kayak ya udah biasa gitu. mhm Impact-nya apa? Impact-nya balik lagi, kita ke perkuliahan kita. Ketika presentasi kita bisa menguasai materi dengan percaya diri, karena kita udah belajar, karena mhm udah persiapan. Kemudian ketika kita ditanya sama dosen atau ditanya sama teman-teman, kita juga bisa menjawab, karena mhm, kita berani. iya betul, Terus jadi semuanya memang balik lagi ke kepercayaan diri. Dari mana dapat kepercayaan diri Kak Lilis? Dari persiapan. Persiapannya, dari mana kita dapat? Ya dari belajar gitu. mmm, Nggak Kamu pasti tahu kan, nggak mungkin kan orang tuh maksudnya ya anak bebek baru lahir nggak mungkin bisa lari langsung kan. iya, Sama kita pun juga gitu. Kita tuh harus belajar, harus proses terus sampai kita bisa melakukan sesuatu hal yang awalnya kita nggak bisa gitu. Nggak ada yang instan, mhm, gitu sih. Jadi ya memang balik lagi ke diri kita sendiri, mau nggak belajar gitu. Mau nggak kita ditempa gitu? Apakah kita, cuman mau leyeh-leyeh aja di usia kita sekarang dan nanti pada akhirnya kita menyesal di masa depan, atau kita, memforsir, diri kita sendiri ke suatu tempat yang menurut kita nggak nyaman, keluar dari zona nyaman gitu iya, ya, tapi pada akhirnya nanti jati diri kita terbentuk di tempat ini gitu pada akhirnya. Jadi tinggal
choose what you want Mhm gitu. mhm Milih mhm. aja tinggal mau tetap diam di tempat atau tetap berjalan gitu meskipun sakit juga gitu. Mhm. Balik lagi Paham ke paham diri paham sendiri. paham paham. Sama tadi kan ada 2 yang sebutin tuh soft skill leadership dan komunikasi. Ada satu lagi relasi. Oh Ah, heeh. ya, betul. Itu relasi tuh kan suka ada orang berdebat nih, debat-debat. Relasi itu nggak harus dari UKM, bisa dari luar. Itu menurut Kakak gimana? Relasi yang Mhm. ngaruh dari UKM. Sebenarnya gini sih, ngaruh 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 banget sih. Kalau dari yang Kakak, apa ya, Kakak pribadi alamin gitu, dari KSR nih kita juga, organisasinya itu kan nggak cuman internal kampus aja ya. Betul. Kita kan juga, apa ya, ada kegiatan di KSR-KSR di Bali juga. Gitu, Oh, ya iya ya. kan? Heeh. Ada kegiatan di luar juga, misalnya, di PMI gitu ada kegiatan KSR Sebali ngumpul gitu. Nah, di sanalah kita juga bisa, membangun relasi. Ya janganlah kita ngomongin yang di luar ya, di kampusnya sendiri aja gitu. Kita kalau di UKM itu kan, maksudnya KSR ini kan organisasi UKM ya. Mhm. Jadi kita tuh juga koordinasi ke UKM-UKM lain gitu, yang mungkin beda jurusan dari kita gitu. Oh jadi Mmm. kita bisa lihat nih, ada teman-teman dari ekonomi gitu. Ada teman-teman dari, misalnya jurusan guru, jurusan pertanian gitu misalnya, dan jurusan multimedia, komputer gitu Mhm. misalnya. Jadi kan kita bisa, apa ya, ketika kita nanti misalnya ada project gitu di kampus yang perlu tenaga IT gitu, kita punya teman yang di Bulmed minta tolong deh Iya gitu. iya iya. Jadi kenalannya di mana, ya udah di organisasi kenalan gitu. Mhm. Jadi bisa bisa ya pada akhirnya balik lagi, bakal bisa mereka-mereka ini bisa membantu kita nanti di masa depan gitu tanpa kita tahu. Jadi itu yang Kakak bilang tadi berhubungan baiklah dengan semua orang, karena kita nggak tahu kita tuh akan, mmm, terlibat dalam apa ya dengan mereka nanti di masa depan gitu. Jadi balik lagi relasi tuh memang penting. Kita bisa memperbanyak relasi dan juga, siapa tahu nanti ketika Raffi lulus gitu, mmm ketika Raffi bekerja gitu di rumah sakit, ya Raffi ketemu sama teman-teman farmasi di sana juga. Iya Jadi sih. kan Iya iya. komunikasinya bisa lebih lancar lah gitu antara dokter sama apoteker gitu misalnya. Betul betul. Iya kurang lebih seperti itu sih. Jadi relasi itu penting banget. Mhm mhm. Terakhir nih, Kak, ya. Jadi, apa pesan yang paling penting nih dari Kakak untuk mungkin mahasiswa baru yang mau join ke dalam suatu organisasi? Yang paling Oke, penting? paling penting ya. Mhm. Kalau pesan sih pertama ya, pastinya tetapkan tujuan dulu. Oke. Tujuan kalian mau masuk organisasi itu apa? Hmm. Karena kan banyak nih ya, Iya. tujuan-tujuan ada yang mungkin motivasinya ikut organisasi karena ada pacar gitu, karena ada temen gitu, Ya. atau mungkin, ya udah aku ikut aja random biar dapat, ikut kepanitiaan terus dapat SKP terus udah selesai gitu. Jadi nanti pada akhirnya ketika kita udah bergabung di organisasinya itu, ketika pacar kita misalnya pergi gitu dari organisasi, ya kita sendiri lunglai jadinya kan. Mhm. Karena itu, kita nggak punya tujuan yang emang kita akan capai di sana, gitu. Mmm. Jadi emang satu set goals dan tujuan kalian masuk organisasi itu penting. Karena ketika di saat kondisi kalian terpuruk pun, kalian pasti akan ingat, tujuan aku ikut organisasi ini, komunitas ini, itu untuk ngembangin potensi diriku. Dari aku nol, jadi mungkin plus satu, plus dua, plus Iya. tiga, Betul gitu. betul betul. Ada yang aku capai di sini. Jadi ketika kalian nih misalnya Raffi gitu misalnya ikut KSR gitu, misalnya tujuannya tuh biar punya, banyak teman gitu, banyak Mhm. relasi gitu, atau mungkin tujuannya supaya, tahu nih pertolongan pertama itu sebenarnya kayak gimana sih, meskipun di FK juga belajar ya. Betul. Jadi ketika Raffi tuh, udah mencapai itu semua, jadi kayak ada rasa satisfied gitu dalam diri kan, Mhm mhm "Oh mhm mhm. aku udah berkembang sejauh ini nih," gitu. Apa ya yang bisa aku kembangin lagi dari diriku, gitu. Dan misalnya pun kebalikannya ketika Raffi lagi berada di titik kritis gitu yang beneran sangat, apa ya, kayak capek dan terpuruk gitu, Raffi pun juga masih ingat, "Aku ada tujuan yang belum aku capai nih, di sini, jadi aku harus bertahan," gitu. Mmm, Ada mhm. alasan alasan Untuk kenapa tetap kamu maju bisa ya? betul, Heeh. alasan biar tetap maju di sini gitu. Mhm Jadi mhm. tujuan itu memang penting sih di awal, meskipun sepele gitu ya kayak, Iya. "Apa sih? Ya udah masuk-masuk aja nanti juga dapet apapun," gitu. Mhm. Jeleknya gitu. Jadi memang selagi jalan pun juga kita bisa netepin tujuannya gitu. Misalnya kamu baru masuk,
nggak ada tujuan gitu kayak, "Ah, aku ikut-ikut aja lah," gitu. Terus pas udah masuk, "Ih, ternyata seru juga ya," gitu, "di sini. Aku pengen kayak kakaknya nih, bisa ngomong di depan umum dengan lancar, kemudian bisa memimpin teman-temannya dengan baik. Aku pengen Mhm. kayak kakaknya." Nah, itu tujuan juga, dilihat Mmm. dari, teman-teman yang kamu ajak di satu organisasi, Mhm mhm mhm. gitu. Itu juga bisa. Jadi, ya memang kita harus milih nih juga, organisasi sekiranya yang mana yang baik untuk pertumbuhanku, yang mana yang baik untuk perkembanganku. Harus pilih-pilih juga, gitu sih. Mhm, I see. Udah banyak nih kita bahas ya, Kak, ya. Oke, untuk semua sobat Hegans yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih banyak udah nyimak dan mungkin kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, tips-tips dan pengalaman gimana sih berorganisasi itu. Karena ini episode 1, episode berikutnya akan ditayangkan mungkin nanti. Kalian bisa pantengin di sosial media ada di bawah dan see you in the next episode. Dadah sobat Hegans.